Pikiran itulah yang bisa mengantarkan manusia kepada spiritual itu sendiri. Dan pikiran itu pula lah yang dapat membuat manusia berinteraksi dengan kehidupan material yang ada di eksternal ini. Pemirsa yang saya hormati, pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Ramayana, epos Ramayana, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas, telah mengkaji peristiwa ketika Sita ditangkap oleh Rahwana. Rahwana adalah bentuk simbolisasi daripada manusia, ataupun saya, ataupun seluruh manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, yang mana dirinya tertangkap ataupun yang mana dirinya terpenjara daripada personifikasi yang begitu banyak. Pada satu sisi seseorang itu terpancing rasa amarah, satu sisi terpancing oleh rasa kasih sayang, satu sisi terpancing oleh rasa iba, satu sisi terpancing oleh keinginan ataupun hasrat, satu keinginan rasa benci, satu keinginan rasa dendam, dengki, dan seterusnya. Semua personality tersebutlah yang disebut dengan kepala. Kepala yang banyak itulah personality yang mana mengatur kehidupan. Rahwana digambarkan sebagai sosok yang memiliki kepala. Artinya bahwa Rahwana adalah sosok yang mana orang tersebut memiliki banyak hal yang mengendalikan hidupnya. Banyak hal yang menjadi bisikan-bisikan dalam hidupnya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam hidupnya. Rahwana adalah diri kita dan diri setiap manusia yang ada dalam kehidupan ini yang berproses tentunya. Kita melihat bahwa terkadang kita bingung dalam mempertimbangkan, dalam memutuskan suatu hal, karena begitu banyak pertimbangan yang ada ataupun begitu banyak hal-hal yang kita pikirkan. Itulah yang terjadi pada Rahwana ataupun terjadi pada diri kita, mempertimbangkan banyak hal. Ketika Sita sudah terlepas dari genggaman Rama karena keluar daripada batasan-batasan yang telah digariskan oleh Laksmana, maka pada saat itulah Sita ataupun kita ataupun Sita adalah bentuk simbolisasi daripada pikiran. Pada saat itulah pikiran tidak mudah sangat mudah terdistrak ataupun sangat sulit konsentrasi. Kenapa sulit konsentrasi? Karena pada saat itu kepalanya sudah 10, atau disebut dengan Dasamuka, nama lain daripada Rahwana. Ketika 10 kepalanya sudah banyak, maka pertimbangannya, kehidupannya mulai banyak kacau karena banyak yang mengendalikan hidupnya. Jadi kondisi Sita dibawa ke Alengka atau Sri Lanka pada saat ini adalah kondisi kita dalam kehidupan material ini, di mana kita berada dalam sebuah kondisi yang terjebak ataupun terperangkap daripada personifikasi diri kita. Dan pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ketika pikiran sudah mulai terperangkap pada kehidupan ini, maka kita akan menunggu momen, kita akan menunggu waktu ketika pikiran sudah tidak sanggup lagi dengan momen-momen atau tidak sanggup lagi dengan berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Ada momen dalam hidup ini kita mulai bertanya, apakah makna hidupku? Apa sejatinya diriku? Apa sebenarnya tujuanku? Apa hakikatnya diriku? Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul secara alamiah pada setiap orang. Akan tetapi setiap orang memiliki waktu yang berbeda. Setiap orang memiliki timing, memiliki posisi, memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Tidak setiap orang memiliki posisi yang sama. Tidak setiap orang memiliki timing yang sama dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Jika pertanyaan-pertanyaan itu muncul pada saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, maka itu pertanda bahwa Anda ataupun kita semua
sedang berada dalam fase untuk kembali ke Ayodhya atau kembali kepada keheningan murni, yang mana fase kita sekarang berada di Sri Lanka ataupun Alengka. Maka pada saat Sita mengingat Rama, remembering Rama, maka pada saat itu adalah kondisi kita sedang mengingat apa sesungguhnya kemurnian ataupun kesejatian itu. Di mana kesejatian? Ketika kita sudah lelah dengan berbagai macam personality yang kita miliki, berbagai macam peran yang melelahkan dalam hidup, maka pada saat itu kita menangis dan meneteskan air mata. Apakah maksud dan apakah tujuan, apakah hakikat semua yang aku lihat, semua yang aku jalankan ini? Itu adalah sesuatu yang alami terjadi pada setiap manusia. Ketika kita sudah mulai melakukan itu, sudah mulai memikirkan itu, maka pada saat itu Sita pada saat itu tiba-tiba Sita pada saat itu mengingat Rama, dan pada saat itu Rama juga tercengang ataupun juga Rama merasakan apa yang dirasakan Sita. Maka pada saat itu hal ini sebenarnya simbolisasi yang sangat dalam. Ketika Sita mengingat Rama dan Rama merasakan apa yang dirasakan oleh Sita. Sebenarnya ini adalah simbolisasi ketika Tuhan sudah merindukan setiap manusia untuk kembali kepada dirinya. Atau dalam sisi yang lain kita bisa mengatakan bahwa itu adalah waktu Tuhan merindukan dirinya kembali. Di mana dia ingin Tuhan merindukan kebersatuan atau merindukan penyatuan, merindukan kebersatuan. Dalam hidup ini kita lihat pohon-pohon semua tumbuh tinggi, tumbuh sangat tinggi, seperti pohon yang ada di belakang saya adalah pohon kapas yang mana memiliki memiliki buah yang kemudian dalam buahnya ada biji. Pada saat pohon ini merindukan kembali asalnya, yaitu kembali kepada posisi awal keberadaannya, yaitu sebuah biji. Maka pada puncak daripada sebuah pohon itu berada pada ketika dia mampu menjadi biji kembali. Puncak daripada biji merindukan untuk bagaimana dia tumbuh besar. Dan ketika dia tumbuh besar, dia merindukan kembali untuk menjadi sesuatu yang sangat kecil. Hidup ini seperti itu. Ketika seseorang sudah sangat terlalu jauh dari kampung halamannya, maka dia akan merindukan sesuatu yang disebut dengan kampung halamannya. Makanya dalam sebuah slogan yang sangat terkenal dalam kaum muslimin, yaitu hubbul watan minal iman, yaitu cintalah tempat tanah kelahiran itu bagian daripada keimanan. Maksud daripada hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian daripada keimanan. Maksudnya ketika manusia mengingat ataupun merindukan asal keberadaannya, merindukan di mana sesungguhnya dia berasal. Ini pertanyaan yang mendasar bagi kita semua. Dari mana kita sesungguhnya berasal? Maka daripada itu, ketika Sita meneteskan air mata dan merindukan Rama, itu adalah simbolisasi daripada keadaan jiwa kita ketika dia merindukan penyatuan kembali kepada asalnya. Maka pada saat itu Sita terus mengingat Rama. Ram, 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 ram. Terus mengulang nama Rama, sehingga terjadilah koneksi. Seperti itu juga dalam hadis-hadis ketika kaum muslimin disebutkan, ketika engkau mengingat Tuhan, maka Tuhan lebih mengingat engkau. Engkau melangkah kepada Tuhan satu langkah, maka Tuhan akan melangkah kepadamu 1000 langkah. Kalau engkau datang berjalan, Tuhan akan berlari, dan seterusnya. Itu adalah ibarat-ibarat bahwa setiap makhluk hidup dalam kehidupan ini ada konektivitas kepada tempat asalnya ataupun
tempat di mana dia pertama kali berada. Ketika Rama telah mengetahui bahwa Sita ditangkap oleh Rahwana, maka pada saat itu Rama mengalami sebuah kebingungan untuk mencari Sita di mana. Ini sebenarnya simbolisasi. Simbolisasi bukan berarti Rama ataupun yang kita ketahui simbolisasi daripada supreme being ataupun sesuatu yang sangat agung tidak mengetahui. Tapi ini adalah sebuah drama yang mana tidak ada suatu fase, banyak fase yang tidak bisa dilangkahi dalam kehidupan. Bahwa supreme being ataupun juga Tuhan terus mau menggambarkan fase perjalanan. Maka pada saat itu Rama terus berjalan bersama Laksmana untuk mencari Sita. Di sebuah hutan bertemulah dia seorang raksasa, yang mana raksasa ini mengatakan kepada Rama bahwa yang bisa menunjukkan tempat di mana Sita berada itu cuma satu, yaitu pergilah ke kerajaan, sebuah kerajaan monyet ataupun kerajaan, saya lupa nama bahasa Sanskertanya, kerajaan monyet, yang mana kamu carilah orang di sana yang bernama bernama Sugriwa. Dia akan menunjukkan engkau di mana keberadaan Sita. Berjalanlah Rama ke tengah hutan dan melewati proses yang panjang, dan sampailah ke sebuah gubuk atau sebuah padepokan di mana Sugriwa berada di tempat tersebut. Ketika Sugriwa berada di tempat tersebut, maka dia mengetahui bahwa akan ada datang seseorang kepadanya, dan Rama bertemu dengan Sugriwa. Maka Sugriwa menyambut Rama, dan Rama mengutarakan keinginannya, dan Sugriwa menyambut baik apa yang diinginkan oleh Rama. Sugriwa adalah seorang raja yang mana raja daripada bangsa monyet pada saat itu. Kenapa bangsa monyet? Kenapa Rama bertemu dengan bangsa monyet? Kenapa meminta tolong kepada bangsa monyet? Kenapa tidak ke bangsa harimau, ke bangsa jerapah, ke bangsa burung, ke bangsa hewan-hewan lainnya? Tapi kenapa Rama meminta tolong kepada bangsa monyet? Ini merupakan simbolisasi bahwa ketika seseorang ingin melakukan suluk, melakukan perjalanan spiritual, maka yang pertama kali yang dia harus lakukan adalah bertemu dan berteman ataupun juga mengendalikan monyet. Apa monyet dalam diri kita? Monyet dalam diri kita yaitu adalah pikiran. Ketika kita terjebak dalam hiruk pikuk kehidupan dunia ini, sebenarnya yang terjebak itu bukanlah siapa-siapa, tapi yang terjebak itu adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita yang sibuk. Kenapa simbolisasinya monyet? Karena monyet memiliki dua ciri khas. Pertama, tidak bisa duduk dengan tenang. Yang kedua, suka loncat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Hal tersebut senada dengan pikiran. Pikiran itu tidak mampu untuk tenang dan selalu berpindah dari satu tema ke tema yang lain. Ketika kita misalnya sedang melakukan ibadah, sedang berdoa, sedang sholat, ataupun sedang menonton video ini, ketika kita sedang berusaha untuk konsentrasi kepada satu hal, tiba-tiba pikiran kita loncat kepada satu hal. Misalnya kita sedang sholat, pada saat sholat, sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca suratul Fatihah, tiba-tiba ihdinas siratal mustaqim, bisa jadi tiba-tiba loncat qul huwallahu ahad. Atau kita satu rakaat, tiba-tiba kita
Ingatnya kita sudah 2 rakaat, atau kita sudah 2 rakaat tapi kita pada saat berdiri menuju rakaat ketiga kita pikir apakah tadi sudah tasyahud atau tidak, karena pikiran adalah sesuatu yang seperti monyet, tidak dapat berfokus pada satu tempat, akan tetapi dia akan selalu berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Hal ini bisa kita lihat misalnya ketika kita bangun di pagi hari. Ketika kita bangun di pagi hari, maka kita akan melihat pikiran itu sangat ramai dengan berbagai macam pembahasan. Ketika bangun, pertama kali kita bangun, maka dengan mudah kita menyadari pikiran itu mulai berisik, mulai banyak pembahasan, mulai entertain sesuatu. Apakah membahas sesuatu yang belum selesai pada hari kemarin, ataupun membahas sesuatu yang akan dilakukan pada hari ini ataupun esok hari, atau membahas sesuatu politik-politik, pembahasan yang hangat, tergantung kecenderungan dan juga kesukaan yang kita miliki dalam kehidupan. Rama, seseorang yang bisa mengantarkan Rama untuk menyelamatkan Sita, ya adalah pikiran itu sendiri. Karena pikiran itu sendiri adalah Sita. Pikiran itulah yang bisa mengantarkan manusia kepada spiritual itu sendiri. Dan pikiran itu pula lah yang dapat membuat manusia berinteraksi dengan kehidupan material yang ada di eksternal ini. Itulah makna daripada simbolisasi daripada monyet dalam kehidupan kita, ataupun dalam cerita Ramayana itu, yang mana disimbolkan sebagai Sugriwa dan juga yang nanti Perdana Menterinya Hanuman, yang mana akan kita ulas dan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya pikir inilah kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan atas tontonannya. Terima kasih.